Pesta dari Santa Teresia kanak-kanak Yesus ini mengundang saudara-saudari Bapak Ibu dan saya untuk tidak semaunya sendiri, tidak hanya mengikuti keinginan yang dipikirkan sendiri, persis seperti yang dinyatakan oleh pemazmur undangannya. Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara Bapak Ibu, kehidupan yang Anda terima sungguh adalah kehidupan yang baik, dan biarlah kita puas dengan hidup seperti ini, tenang, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku tenang. Saudara Bapak Ibu, semoga pesta hari ini membuat hidup kita menjadi semakin yakin percaya bahwa aspek pasrah, mempercayakan diri juga bagian dari perjalanan kita hidup sebagai orang Katolik. Wahai kawan bergegas, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita pada hari ini, yang pertama dalam kebiasaan gereja kita dalam devosi Jumat pertama kepada kerahiman kemurah hatian dari hati kudus Yesus. Lalu yang kedua kita juga dalam kebersamaan gerejawi ini kita rayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang hidup pada abad yang lalu. Nama gereja ini dulunya adalah Gereja Santa Teresia sebelum menjadi gereja katedral. Marilah pada pagi hari ini kita masuk ke dalam semangat bahagia dari Santa Teresia kanak-kanak Yesus yang berkata, "Oh Yesus kekasihku, akhirnya aku menemukan panggilanku. Panggilanku adalah kasih. Ya, aku telah menemukan tempat dalam gereja. Aku akan menjadi hatinya. Engkaulah yang memberikan tempat ini, oh Tuhanku." Saudara, Bapak Ibu, mari pada awal perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, agar berkat doa permohonannya kami dapat melihat kemuliaan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah bergabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh
Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku dalam nama-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nama-Mu, ya Tuhan, sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Nama-Mu, ya Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam nama-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan
barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam pesta Santa Teresia Kanak-kanak Yesus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat diketahui bahwa ia meninggal pada usia 25 tahun, seorang suster Karmelites, dan ketika ia dikanonisasi, kakaknya yang menjadi prior biara masih hidup. Lalu oleh Paus Yohanes Paulus II beberapa saat yang lalu, bapak ibunya pun juga akhirnya dibeatifikasi menjadi beato dan beata. Karena premisnya atau dasarnya adalah dari keluarga yang baik akan lahir orang-orang Katolik yang baik. Kalau Santa Teresia menjadi seorang kudus, tentu dia belajar dari keluarganya hidup sebagai orang kudus ini. Kalau kita kemudian bertanya, apa yang kira-kira menjadi intisari dari perjalanan hidup keluarga ini yang tampak dalam hidupnya Santa Teresia? Kita bisa lihat dalam pelajaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kata bertobat berarti memang berpaling atau mengalihkan perhatian atau 180 derajat melakukan hal yang berbeda dibandingkan dengan yang sekarang. Dalam arti berubah, berpaling atau mengalihkan perhatian itu, maka kita juga bisa bertanya pada hal apa ya gitu loh. Lalu dalam ingatan diam-diam kita renungkan, kita akhirnya kembali kepada Kejadian bab 2. Peristiwa jatuhnya manusia yang pertama terjadi karena manusia tidak mau lagi menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya, dia menjadikan dirinya sebagai pusat hidupnya. Maka ketika orientasinya itu berubah, manusia kehilangan relasinya dengan Allah. Dan dalam situasi ekstrimnya, kehilangan relasi dengan Allah itu berarti ia harus pergi dari tanah, dari tempat yang disebut Firdaus itu. Kalau begitu saudara Bapak Ibu, pelajaran yang kita peroleh dari bacaan pada pagi hari ini, bahwa Teresia menjadikan dirinya masuk ke dalam proses kekudusan karena ia memberi kepada kita sebuah prinsip bahwa hidup beriman itu salah satu aspeknya adalah berani pasrah, mempercayakan diri kepada Allah. Sama seperti anak kecil yang hanya punya orang tuanya satu-satunya, yang merawat, yang menyelenggarakan hidupnya, yang percaya bahwa orang tuanya akan melakukan apapun yang baik bagi dia, tidak menawar, tidak kemudian sanksi, ragu atas apa yang dikerjakan oleh orang tuanya itu. Sehingga dalam implementasi relevansinya, pesta dari Santa Teresia Kanak-kanak Yesus ini mengundang saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan saya untuk tidak semaunya sendiri, untuk tidak hanya mengikuti keinginan, kehendak yang dipikirkan sendiri. Persis seperti yang dinyatakan oleh pemazmur undangannya.
Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara, Bapak, Ibu, kehidupan yang Anda terima sungguh adalah kehidupan yang baik. Dan biarlah kita puas dengan hidup seperti ini, tenang, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku tenang. Saudara, Bapak, Ibu, semoga pesta hari ini membuat hidup kita menjadi semakin yakin percaya bahwa aspek pasrah, mempercayakan diri juga bagian dari perjalanan kita hidup sebagai orang Katolik. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas anugerah sakramen Ekaristi yang telah kami sambut pada pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini. Semoga kami mampu meneladan penyerahan dirinya kepadamu, dan kobarkanlah api cinta kasih kami kepada sesama, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari semuanya, dalam aktivitas sepanjang hari ini, senantiasa ada dalam berkat dan penyertaan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini peran Ekaristi sudah selesai. Hiduplah dalam damai Tuhan.